Halo teman-teman investor, di video kali ini kita akan melanjutkan video pembahasan mengenai salah satu saham yang kita bahas sekitar 11 bulan yang lalu ya. Thumbnailnya seperti ini, tepatnya bulan Februari tahun 2023. Dimana saat itu kita membahas mengenai saham S Hardware ya, atau saham dengan kode emiten ACES. Di video tersebut kita jelaskan bahwa kenapa ACES menjadi menarik karena harga sahamnya sudah turun 73% dari harga tertingginya. Di mana sekitar bulan Februari tahun 2023 lalu harga saham S saat video tersebut dipublish kita upload di YouTube, harga sahamnya di perdagangan di level 496. Seiring berjalannya waktu, saat ini sudah masuk di tahun 2024, akhirnya harga saham S sudah mulai bergerak, yang dimana saat video ini diambil ya, closing tanggal 19 Januari 2024, harga saham S ditutup di harga Rp800. Artinya harga saham S saat ini sudah naik sekitar 67% sejak kita bahas di bulan Februari tahun 2023 lalu ya. Yield ini sudah menghitung dividennya. Berarti potensi untuk naik multi-bagger sejak kita bahas melalui video yang lama itu sudah hampir kesampaian nih, hampir terjadi. Nah, sekarang kita akan review lagi apakah di harga 800 saat ini masih ada potensi untuk naik lagi sehingga akhirnya harga saham S menjadi multi-bagger sejak kita bahas bulan Februari tahun lalu. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya sampaikan lagi teman-teman ya, mumpung di bulan Januari ini kita masih membuka akses untuk menonton rekaman video webinar kami, di mana di situ kita jelaskan cara menghitung kinerja portfolio yang benar. Video tersebut wajib ditonton supaya kita tahu nih dan kita bisa mengukur bagaimana perkembangan kinerja portofolio kita untuk di tahun 2024 ini, apakah naik atau tidak. Jadi pastikan sebelum kita tutup teman-teman sudah menonton video tersebut ya. Linknya di dalam deskripsi box atau di komen pin. Oke, kita akan membahas atau kita melanjutkan cerita mengenai S Hardware Indonesia ya, atau saham dengan kode emiten ACES. Kita akan menjelaskan lagi mengenai bisnis dari S Hardware ini karena mungkin ada beberapa kawan-kawan yang baru mampir di channel The Investor ini ya, sehingga belum sempat untuk menonton video sebelumnya. Dan gak apa-apa, kita akan ulangi sedikit mengenai company profile-nya. Nah, kita mulai dulu dari komposisi pemegang sahamnya, di mana untuk S Hardware Indonesia ini dimiliki oleh PT Kawan Lama Sejahtera ya, sebanyak 59,9%. Dan di mana PT Kawan Lama Sejahtera ini 99% dimiliki oleh PT Kawan Lama Internusa. Kemudian publik memiliki porsi sekitar 40% atau free float-nya sekitar 40%. Nah, saat ini per posisi kuartal 3 2023, S Hardware ini sudah memiliki 233 toko di 61 kota di 27 provinsi ya. Dan ini ngomong-ngomong, S Hardware ini merupakan perusahaan yang sudah lama ya, sudah berdiri cukup lama, di mana berdiri tahun 96, kemudian IPO atau melantai di bursa tahun 2007 ya. Jadi track record-nya ini sudah sangat panjang. Dan berikut ini adalah sebaran dari toko-toko S Hardware Indonesia ya, yang dimana memang posisi terbesar ya, atau jumlah toko terbesarnya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tapi menariknya sejak tahun 2023 kemarin S Hardware sudah mulai ekspansi untuk membuka gerai-gerai baru di luar Pulau Jawa. Contohnya untuk tahun 2023 kemarin ya, per posisi September, perusahaan sudah membuka 7 toko baru di luar Jawa ya, yaitu di Tarakan, kemudian di Aceh, Sumatera, kemudian di Denpasar, Bali, kemudian di Sulawesi Selatan, Bali lagi, ada di Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Timur. Dan berikut sebelah kiri ini adalah SSSG-nya atau Same Store Sales Growth-nya untuk toko-toko atau gerai-gerai di luar Jawa ya, yang dimana karena dia baru buka cukup menarik ya, ada kenaikan yang cukup oke. Artinya memang S Hardware ini sudah melihat bahwa potensi untuk luar Jawa itu sangat besar. Nah, ngomong-ngomong mengenai same store sales growth ini juga menarik. Kenapa di tahun 2020 kemudian masuk ke 2021 dan 2022 harga sahamnya turun sangat signifikan ya, turun sampai 73%. Jawabannya adalah karena growth-nya ini berhenti ya, saat itu sudah berhenti alias growth-nya tumbuh ke bawah.
Di mana tahun 2020 ya same store sales growth-nya minus sampai 9%. Sebenarnya untuk tahun 2020 ini hal yang wajar karena waktu itu terjadi pandemi COVID-19 ya. Tapi menariknya penurunannya tidak terlalu signifikan. Dan sayangnya untuk tahun 2021-nya saat ekonomi sudah mulai bergerak kembali ya, saat pembatasan-pembatasan ini sudah mulai dilonggarkan kembali, orang-orang sudah bisa beraktivitas di luar rumah lagi, ternyata SSSG-nya justru mengalami penurunan ya, jadi turun sampai 13,6%. Jadi sudah turun di tahun 2020, 2021-nya makin turun lagi. Dan tahun 2022 ternyata belum bisa pulih ya, sehingga akhirnya market menghukum ACES ini di mana harga sahamnya turun sampai 73%. Nah, ini pelajaran yang perlu kita pahami teman-teman. Ketika kita memilih perusahaan-perusahaan yang sudah growth ya, dan biasanya ketika perusahaan growth ini harga sahamnya juga sudah naik, maka yang perlu kita perhatikan adalah kita harus bisa memastikan growth perusahaan tersebut masih terus berjalan. Karena ketika growth tersebut tiba-tiba sudah berhenti, bahkan stagnan apalagi menurun, biasanya market akan menghukum saham tersebut sehingga turunnya cukup signifikan. Dan menariknya untuk tahun 2023 ada perkembangan di mana same store sales growth-nya tumbuh cukup baik, tumbuh 7,4%, dan ini yang membuat akhirnya pertengahan tahun 2023 harga saham ACE sudah mulai kembali naik sampai saat ini. Nah, ini adalah gambaran kinerja tahun 2022 lalu ya, di mana kita bahas saham ACE di bulan Februari 2023 lalu. Saat itu otomatis laporan keuangan yang keluar posisi September 2022. Dan ternyata tahun 2022 waktu itu memang kinerjanya benar-benar menurun ya. Tahun kuartal 1 2022 turunnya cukup signifikan. Sebenarnya ini hal yang wajar karena biasanya terjadi peak season di akhir tahun ya, di kuartal 4 ini adalah kinerja, ngomong-ngomong ini adalah kinerja kuartalan, jadi ini kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya. Jadi kalau kuartal 1 kemungkinan besar pasti turun. Kenapa? Karena puncak-puncaknya penjualan biasanya di akhir tahun atau di kuartal 4. Tapi sayangnya ke kuartal 2 dan kuartal 3 ternyata tidak ada perkembangan ya, yang dimana untuk pendapatan laba kotor maupun laba bersih juga stagnan ya, stagnan. Itulah kenapa salah satu faktornya ya SSSG-nya tadi turun ya, dan itulah kenapa atau itulah jawabannya akhirnya membuat market menghukum saham ACE sampai ke level 400-an, bahkan ke level 300-an kalau nggak salah ya level bottomnya. Dan ini kinerja sampai tahun 2022, di mana kalau kita lihat kinerja laba bersihnya sejak tahun 2019 ternyata mengalami penurunan ya. Dan ketika menurun inilah akhirnya kenaikan harga sahamnya juga terhenti, malah justru menurun ya, menurun sangat signifikan waktu itu. Nah, sekarang bagaimana dengan tahun 2023-nya? Menariknya tahun 2023 kinerjanya sudah membaik ya. SSSG-nya sudah membaik dan ini tercermin dari laporan keuangan tahun 2023-nya. Jadi ACE Hardware ini sejak kuartal 1 tahun 2023 sudah mulai ada perbaikan ya. Kuartal 1 2023 ada perbaikan, kuartal 2-nya ada perbaikan lagi, dan kuartal 3-nya ada perbaikan lagi. Di mana secara tahunan posisi September 2023 penjualannya naik 12%. Ya, laba kotornya juga naik 12% dan laba bersihnya naik 38%. Dan faktor fundamental inilah akhirnya harga saham ACE dalam jangka panjang ini sudah mulai kembali bergerak naik. Nah, ini adalah proyeksi kami untuk sampai tahun 2023, di mana kami memproyeksi untuk sisi salesnya atau pendapatannya naik kurang lebih sekitar 10%-an ya, menjadi 7,4 triliun, dan laba bersihnya secara konservatif kita targetkan naik 15% saja. Ya, jadi teman-teman tadi bisa lihat ya, untuk kuartal 3 secara tahunan naik 38%. Jadi kenaikan proyeksi 15% untuk tahun 2023 ini adalah proyeksi yang sangat konservatif, alias harusnya bisa lebih tinggi dibandingkan proyeksi kami, yaitu 763,9 miliar rupiah. Nah, sekarang kita masuk valuasinya nih. Di harga 800 saat penutupan tanggal 19 Januari 2024, yaitu menunjukkan level PBV 2,3 kali. Ya, jadi garis warna merah ini adalah garis PBV yang biasanya kita pakai untuk menghitung valuasi harga wajar ya.
Yang dimana 2,3 kali jelas ini secara histori PBV masih di bawah ya, di bawah historinya. Tapi juga jangan lupakan mengenai kinerjanya ya. Kinerja atau kenaikan 15% untuk laba bersihnya ini kurang lebih akan membuat ROE Aces untuk posisi 2023 itu sebesar 13%. Dimana ya sebenarnya ini masih ROE yang di bawah sebelum COVID ya, alias belum recover ya, belum seperti sebelum pandemi. Dimana kalau sebelum COVID, ROE dari Aces sendiri rata-rata di atas 20% ya. Jadi ketika ROE-nya di bawah dari historinya, maka sudah sewajarnya PBV-nya juga di bawah histori. Nah, sekarang kita juga perlu perbandingkan dengan PI rasionya ya. Di harga 800 itu menunjukkan PI rasio 17 kali ya untuk laba yang kita proyeksikan naik 15% tadi. Di mana PI rasio 17 kali kita juga bisa melihat secara histori bahwa 17 kali ini masih lebih rendah dibandingkan historinya. Karena kalau kita melihat sebelum pandemi rata-rata PI rasionya itu di kisaran di atas 20 kalinya. Untuk perusahaan growth di mana PI rasionya masih di bawah histori, menurut saya ini masih valuasi yang wajar alias masih ada potensi untuk naik lagi. Dan di harga 800 ini bisa kita hitung potensi dividend yield yang kita terima itu di kisaran 2-3% ya. Dividend yield yang menurut saya ini juga cukup lumayan ya untuk perusahaan sekelas S Hardware. Jadi untuk Aces sendiri saya optimis bahwa Aces pada akhirnya bisa akan naik multibagger atau naik 100% dari posisi Februari 2023 saat kita bahas video Aces di tahun 2023 kemarin ya, alias di harga 1000. Itu optimis saya. Tapi sekali lagi itu adalah pendapat saya ya. Nah sekarang bagaimana pendapat kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.